Oke, jadi di video kali ini gue ada suatu keunikan yang gue alamin di video kali ini. Ya apalagi kalau bukan masalah harga. As you know ya kan, ini harganya masih sekitaran 1 jutaan ke atas. Tapi gue dapat di 500 ribuan, tepatnya 580 ribu setelah negosiasi sana sini. And then apa aja sih minusnya si Xiaomi Redmi yang satu ini? Mungkin dari fisik aja udah ketebak ya, bagian backdoor itu keangkat, terus debu-debu banyak masuk. Gue nggak tahu sih debu banyak masuk atau nggak, karena gue nggak tahu udah berapa lama nih HP seperti ini atau tidak. Tapi yang jelas gue negosiasi itu nawar sadis itu, ya dia buka harga sekitar 700 ribu ya kan, habis itu gue tawar sampai di angka 500 ribuan. Dengan harga turun itu gue berdalil bahwa ini baterai kena, terus backdoornya kena, risiko pecah atau apalah ya, tau lah ya kan, permainan permainan kangkang dagang ya kan. Dan gue mengeluarkan jurus-jurus seperti itu ya kan. Anjay, itu lo bisa lihat tuh bagian bawah backdoor itu, wah gila sih, itu lem-lemnya udah keangkat semua ya kan, udah keangkat pisan. Dan ini sebenarnya HP untuk pasaran baterai masih pada bagus cuy. Ini cuman karakter penggunaan aja yang nyebabin seperti ini. Yang pertama dia ngecas sembarangan, yang kedua ngecas sambil dimainin, terus ya aksesoris-aksesoris yang tidak seharusnya dipakai tapi dipakai. Dan terjadilah seperti ini, meskipun umurnya rata-rata si Redmi yang satu ini jarang terjadi seperti ini. Dan kalau lo boleh cek harga online yang dijual di pasaran yang bekas-bekas itu masih pada bagus. Tapi kenapa ini terjadi ya? Karena hal yang tadi gue sebutin. Dan HP ini masih nyala. Kenapa gue berani ngambil ini? Karena kameranya ini terpisah dengan backdoor. Jadi kalau backdoornya keangkat, debu tetap nggak masuk ke lensanya. Kalau lensa udah kena, gue nggak mau beli cuy. Karena ganti lensa yang udah diganti tuh, pokoknya lensa kamera yang udah nggak ori itu nggak enak aja dipakai. Dan ini kalau dari samping gila sih. Jangan kan debu, cicak kayak masuk cuy ke sini. Ya nggak sih men. Cicak nih kalau kalau mau jalan ke dalam masuk itu. Untuk baterai sendiri gue beli di Roxy kemarin waktu gue belanja-belanja HP. Di Roxy gue sekalian aja lah ya beli ya buat baterai ini. Kebetulan HP ini udah lama ada dari sebelum gue ke Roxy. Jadi waktu gue ke Roxy gue sekalian iseng-iseng beli baterai buat si Redmi yang udah melendung ini. Nah untuk baterai ini gue beli di harga berapa ya? Berapa gue lupa. Sekitar 50 ribu apa 60 ribu, sekitar segitulah. Tapi kalau seandainya lu ke tukang servis, kemungkinan kena jasa mungkin 100 ribu atau 150 ribu. Atau hampir 200 ribu ya, tergantung lu servis di mana dan di mana-mana lah. Ya gitulah ya, kalau masalah harga servis gue nggak terlalu ini banget karena itu personal, tiap servis juga beda-beda. Tapi yang jelas baterai yang gue beli ini dari segi fisik ada sedikit perbedaan sama baterai yang melekat di Redmi yang melendung ini. Nanti coba, tapi gue nggak tahu sih gue bakal kasih lihat ke lo atau enggak, karena ini video voice over, sebagian voice over. Dan gue udah gak sabar pengen masang baterai ini. Dan ini ngelepas backdoornya gampang banget cuy, gampang banget men, karena dia udah keangkat. Apalagi posisi tip foamnya itu udah pada ketekan ke atas semua. Nah biasanya itu kalau ngebuka bagian backdoor, back glass, cover belakang itu perlu dipanasin dulu atau dicongkel-congkel dulu ya kan. Tapi kalau ini kagak perlu, tinggal keletekinnya pelan-pelan aja. Karena kalau terlalu nafsu, retak, patah, ya bete juga ya kan. Keluar budget lagi buat beli backdoor ya. Ini tinggal diangkat aja, tuh pelan-pelan aja cuy. Soalnya ada fleksibel buat fingernya juga. Tapi fleksibel finger ini dia gampang lepas di konektornya, jadi ya nggak terlalu worry lah. Dan ini tuh lu bisa lihat bagian kameranya tuh terpisah sama backdoor. Itu yang gue niat banget buat beli HP ini. Meskipun debu masuk ke komponen-komponen di area-area ini yang lagi lu lihat ini, tapi komponen tersebut, debu-debu tersebut nggak masuk ke komponen kameranya karena untuk covernya tuh beda sendiri. Ini baterai udah melendung, coba lu denger deh.
Dan di project ini gue modalnya dikit banget, HP-nya sekitar 500 ribuan yang harga pasarannya masih 1 juta atau 1 juta kurang dikit. Gue modal lem B7000, modal baterai baru lem B7000 di bawah 10 ribu harganya, baterainya sekitar 60 ribuan sama obeng plus, ya udah itu aja. Atau lem B7000 bisa lu ganti sama adhesive khusus buat backdoor bisa, tapi harganya sama-sama aja sih murah. Cuma bedanya B7000 bisa dipakai buat ke HP-HP lain juga. Jadi abis dipakai masih bisa pakai lagi lemnya. Dan tinggal dibuka aja seperti ini. Jadi kalau lo tanya apakah worth it atau tidak ya kalau dari segi harga ya worth it banget gue beli HP ini ya kan. Gue modal nggak nyampe harga pasarannya terus gue bisa jual di harga pasarannya lagi cuy. Ya nggak sih, jadi cuan gitu kan. Tapi untuk ngerjain kayak gini tetap aja ada risiko. Resiko kayak lu bongkar backdoor tiba-tiba patah, terus lu narik baterai tahu-tahu baterainya malah kebakar atau apalah yang posisi sudah melendung. Jadi tetap ada risiko meskipun risiko tuh dikit-dikit kecil-kecil gitu, sekian persen gitu risiko, tapi tetap aja ada risikonya. Dan ngomongin soal baterai melendung nih, mungkin banyak lo nonton ya kan video-video yang baterai melendung diganti kayak easy to way aja ya kan. Tapi gue sekedar kasih tips aja buat lo. Kalau seandainya lo nge-repair atau lo pengen ganti baterai yang sudah melendung, coba lo lihat dulu persenan baterainya. Misalnya baterai masih 20 atau 30%. Kalau kata gue itu masih sedikit ngebahayain lo untuk resiko. Misalnya lo ngebongkar di dalam rumah yang ada tempat-tempat yang mudah terbakar lah, atau objek-objek yang gampang terbakar, itu mendingan saran gue kalau lo ngebongkar atau ngeganti baterai HP apapun itu, mau iPhone, Android ya kan, mau apalah ya, serah elektronik yang baterai udah melendung. Kalau HP coba lu pastiin persenan baterainya itu minimal di bawah 5%. Jadi arus listrik yang tersimpan di dalamnya itu nggak nyebabin fatal banget. Paling kalau di bawah 5% itu dia kayak cuman asap-asap gitu. Gimana sih, kayak asap-asap kayak mau kebakar tapi nggak jadi gitu. Tapi kalau sekiranya lu ngebongkar HP yang baterai melendung dan posisi baterai masih 80%, 90% dayanya, dan nggak lu kuras dulu, nggak lu pakai dulu sampai habis, itu resiko banget cuy. Resiko banget main kayak langsung lu bongkar dan tiba-tiba posisi baterai melendung itu sobek atau ketekan sama lu, sama obeng lu atau apalah alat pencongkel lu waktu lu ngangkat baterainya, itu bisa aja terjadi damage-nya itu nggak hanya asap tapi kayak tiba-tiba ngebentuk api gitu, bus gitu, api kayak kobaran api gitu aja. Dan masih mending lah kalau cuman HP yang kebakar, kalau lu nya ikut kena dan lain-lain itu agak rebek sih. Jadi itu sekedar tips saja. Nah ini tinggal satu baut lagi ya kan. Anjay, tandanya ini HP belum pernah dipretelin ya kan. Masih ada logo Mi-nya nggak tuh ya kan. Nah sekarang tinggal dibuka aja, dicongkel aja setelah di cover mesin ini dilepas baut-bautnya. Nah tuh lu bisa lihat ada sedikit bekas-bekas lem di bagian back covernya. Dan langkah selanjutnya tinggal lepas fleksibelnya aja, fleksibel bagian bawah, fleksibel baterai, ya udahlah, ya pokoknya tinggal lepas fleksibel. Habis itu tinggal lepas baterainya. Nah, kebetulan untuk baterai yang Redmi ini dalam keadaan low baterai, jadi menurut gue cukup safety untuk diangkat, untuk dilepas. Jadi ya kalau saran gue yang kayak gue bilang tadi, kalau baterai melendung, usahain baterainya tuh agak lu kuras dulu ya, soalnya agak sedikit bahaya cuy. Nah untuk ngelepas baterainya itu serah lu mau pakai metode apa, yang jelas nih baterai udah gak bakal lu pakai lagi kan. Mau lu congkel kayak, karena ya namanya baterai melendung itu otomatis biasanya adhesive-nya itu, perekatnya itu yang kayak karet-karet, nanti gue kasih lihat ke lu, itu udah lengket banget sama posisi baterai dengan posisi dudukan baterainya. Kenapa? Karena dia yang namanya baterai melendung itu otomatis nih yang elastis ini udah pasti agak susah untuk ditarik. Karena pada dasarnya HP yang baterainya melendung pasti dia bekerja keras banget tuh HP, sampai daya masuk daya keluar itu ya secara ekstra dengan bersamaan. Dan apa efeknya terjadi pemanas yang berlebih, dan alhasil ya perekatnya adhesive yang tadi gue tarik-tarik itu agak sedikit lebih lengket ke bagian baterai dan dudukan baterai, sehingga agak sedikit susah untuk ditarik. Jadi kalau mau easy to way ngelepas baterainya ya tinggal congkel aja sih. Tapi kalau lo mau nyoba, alangkah indahnya, alangkah baiknya coba ditarik dulu adhesive ini buat safety juga sih.
Dan seperti yang lu lihat, gue berhasil nyabut satu adhesive, tapi satu adhesive lagi tidak berhasil gue tarik karena putus-putus terus dan terlalu lengket ke bagian baterainya, lapisan baterainya, dan hasil gue congkel dikit-dikit. Congkelnya pun harus lembut juga. Meskipun baterainya ini udah low baterai, tapi gue nggak mau ngebikin cover baterai itu sobek. Dan sekarang tinggal pemasangan aja kali. Oke, sekarang prosesnya telah selesai, proses pemasangan baterai ya kan. Sekarang udah mulai rapat lagi, udah seperti sedia kala lagi. Ini lagi gue nyalain. Jadi gimana nih, menurut lu worth it atau tidak gue beli HP si Xiaomi ini di harga 500 ribuan? Gue nggak tahu itu balik lagi ke lu worth it atau tidaknya, tapi yang jelas di video kali ini gue cuman pengen berbagi aja gitu ya kan, proses gue ngebeli HP murah sehingga gue repair tipis-tipis ya kan. Repairnya tuh yang bisa ditiru gitu, maksud gue kayak ya cuman modal obeng dan congkel-congkel dikit-dikit aja sih. Enak aja sih bikin video oprek-oprek kayak gini. Dan ya mungkin sampai di sini video gue. Kalau ada yang kurang silakan lo komplain aja atau kritik aja di kolom komentar. Ya pokoknya lo bacotin aja deh di kolom komentar. Gue nggak peduli lo mau ngomong apa. Dan ini wah gila sih, ini udah rapat lagi kan tuh. Anjay, udah enak gitu dilihat ya kan tuh. Udah mantep lah.